Ketika Bruno Fernandes pertama kali menginjakkan kaki di Manchester United pada Januari 2020, situasi klub bisa dibilang sedang jauh dari kata ideal. Setan merah seperti kehilangan arah. Permainan yang dibawakan oleh sang pelatih jauh dari konsisten. Satu hal yang terasa dalam skuad mereka pada tahun ini adalah minimnya kreativitas di lini tengah. Dan yang paling terasa adalah absennya sosok pemimpin di lapangan. Banyak pemain datang dan pergi, tapi belum ada yang benar-benar bisa menjadi jantung bagi tim. Di tengah kondisi itu, kedatangan Bruno Fernandes tidak disambut dengan ekspektasi yang terlalu tinggi oleh sebagian orang. Ia memang tampil luar biasa bersama Sporting CP, tapi di Liga Inggris adalah panggung yang berbeda. Intensitasnya tinggi dan tekanannya juga besar. Ekspektasi dari fans Manchester United bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Namun justru disitulah cerita besar Bruno Fernandes di Manchester United itu dimulai. Debut Bruno Fernandes kala itu melawan Wolves. Sejak pertandingan pertamanya itu, Bruno langsung menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal teknik atau kemampuan mengolah bola, tapi mentalitasnya. Ia bermain seperti seseorang yang sudah lama berada di klub itu. Tidak ragu mengatur tempo, tidak takut mengambil resiko, dan yang paling terlihat adalah dia tidak butuh adaptasi. Perlahan tapi pasti, Bruno mulai menjadi pusat permainan Manchester United. Umpan-umpan kuncinya membuka ruang, visi bermainnya menciptakan peluang, dan eksekusi akhirnya seringkali berbuah gol atau assist. Dalam waktu singkat, ia bukan hanya sekedar pemain baru, tapi berubah menjadi pemain paling berpengaruh di tim. Tahun demi tahun berjalan. 6 tahun sudah Bruno Fernandes berseragam Manchester United. Dalam waktu yang cukup ideal, dia bukan hanya sekedar pemain biasa, tapi dia adalah key player di setiap pertandingan. Namun seiring meningkatnya peran dan tanggung jawab, mulai muncul sisi lain dari Bruno yang tidak semua orang sadari sejak awal. Ada momen di mana ambisinya yang besar perlahan berubah menjadi sesuatu yang terlihat seperti keegoisan. Bukan dalam arti negatif sepenuhnya, tapi lebih kepada rasa percaya diri yang sangat tinggi. Bahkan cenderung membuatnya merasa bahwa dialah pusat dari segalanya. Dalam beberapa pertandingan penting, Bruno terlihat lebih sering memasakkan tembakan dari posisi sulit. Padahal ada rekan tim yang berada di posisi lebih baik. Ia juga kerap mencoba umpan-umpan beresiko tinggi yang jika ia gagal justru merugikan tim. Sebetulnya tak masalah bagi pemain bola untuk melakukan hal tersebut. Tapi mau bagaimanapun juga, keputusan Bruno kadang seperti bumerang bagi timnya sendiri. Ada beberapa momen di tahun-tahun tertentu, dia sering meluapkan ekspresi emosionalnya di lapangan. Ketika umpan tidak diterima kembali, atau ketika rekan tim gagal mengeksekusi peluang, Bruno sering menunjukkan gestur frustasi. Tangan terangkat, wajah kecewa, bahkan terkadang terlihat menyalahkan situasi di sekitarnya. Hal ini memunculkan narasi bahwa Bruno mulai merasa dirinya berada di atas rekan-rekannya. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa statusnya sebagai pemain kunci dan kemudian kapten tim membuat rasa superior itu semakin terlihat. Ia menjadi sosok yang selalu ingin menentukan arah permainan. Namun di sisi lain, justru disitulah letak kompleksitas seorang Bruno Fernandes. Apa yang terlihat seperti keegoisan bagi sebagian orang adalah bentuk tanggung jawab. Ia ingin memastikan bahwa setiap peluang terbaik dipegang oleh pemain yang paling siap. Dan dalam banyak kasus, ia percaya bahwa pemain itu adalah dirinya sendiri. Tapi tahun ini, tahun 2026, dia berbeda. Dia benar-benar bisa menjadi seorang kapten bagi Setan Merah. Saat United terpuruk, dia adalah orang pertama yang mengatakan berdiri dan bangkit. Tidak banyak protes, tapi dia tahu harus melakukan apa bagi klubnya. Sang pelatih Michael Carrick bahkan pernah menyebut bahwa Bruno adalah pemain yang bisa menggarasi gol dan assist. Pernyataan itu bukan sekedar pujian kosong. Statistik di lapangan membuktikan semuanya. Hampir di setiap pertandingan selalu ada kontribusi nyata dari Bruno. Entah itu gol spektakuler dari luar kotak penalti, atau assist cerdas yang memanjakan rekan timnya. Bruno Fernandes kembali menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pemain paling kreatif dalam sejarah Premier League. Sang playmaker sedikit lagi selevel dengan Thierry Henry dan Kevin De Bruyne sebagai pemain paling kreatif dalam sejarah FPL. Fernandes kembali menunjukkan kelasnya. Ia berhasil membuat assist untuk gol Benjamin Sesko yang membuat Setan Merah menang dengan skor 2-1 atas Brentford. Assist Fernandes tersebut membuat tabungan assist sang playmaker bertambah. Ia sedikit lagi akan menyamai dan berpotensi memecahkan rekor assist terbanyak di Premier League sepanjang sejarah. Sebagai informasi, Thierry Henry dan Kevin De Bruyne adalah pemegang rekor assist terbanyak dalam satu musim di Premier League. Henry mengemas 20 assist di musim 2002-2003,
Sementara De Bruyne juga mencetak 20 assist di musim 2019-2020. Dengan sisa 4 pertandingan lagi, besar kemungkinan Fernandes akan melampaui rekor tersebut dan menjadi pemain dengan assist terbanyak sepanjang sejarah Premier League. Perjalanan Bruno Fernandes di Manchester United bukan hanya tentang statistik, tapi tentang transformasi. Ia datang ke klub yang sedang mencari jati diri dan perlahan membentuk kembali identitas itu. Ia menjadi simbol harapan di masa sulit dan kini menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan menuju kejayaan. Tidak hanya itu, Bruno bisa kembali membawa Manchester United untuk tampil di Liga Champions musim depan karena performa luar biasanya itu. Cerita Bruno Fernandes masih belum selesai, karena kontraknya masih ada 1 tahun lagi dan belum tahu akan diperpanjang atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, setiap pertandingan yang ia jalani selalu membawa kemungkinan baru, gol baru, assist baru, dan mungkin rekor baru.